Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas belajar tentang media pembelajaran yang akan disampaikan oleh kita, saya sebagai Arif Budiman dan teman-teman saya ada Ihsanuddin, Widya Pratiwi, dan Yoga Amadi. Nah, langsung saja, kalau kemarin pertemuan pertama kita sudah belajar tentang hakikat IPA dalam pembelajaran di SD kelas rendah, maka pada kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran. Media pembelajaran ini nanti kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran serta penerapannya dalam pembelajaran di kelas, seperti itu ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bahwasanya media itu menjadi sebuah wadah yang dalam bahasa Latinnya itu artinya medium, itu atau perantara. Nah, dengan adanya media ini, maka dapat menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya seperti itu. Dan media ini dapat membantu dalam menjelaskan segala sesuatunya, ya. Bukan hanya media yang ada di pembelajaran saja, tapi banyak hal yang dinamakan perantara itu nggak hanya di pembelajaran saja seperti itu. Maka oleh Sadiman tahun 1996 yaitu berpendapat bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan oleh orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi bentuk apapun yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi, maka itu disebut media seperti itu ya. Nah, dengan adanya media, maka segala sesuatu akan menjadi terkomunikasikan seperti itu. Misalnya kita belajar, itu belajar tentang skala, misalkan apa pembelajarannya? Belajarnya online misalkan seperti itu. Medianya apa? Medianya adalah internet itu. Jadi dengan adanya internet itu, maka semuanya akan terkomunikasikan. Nah, kemudian satu adalah media, kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh guru untuk membuat proses belajar mengajar pada siswa yang disadari dan dilakukan untuk bertujuan berupa tingkah laku yang diharapkan. Jadi pembelajaran itu ya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dengan harapan eh, KI dan KD yang dicantumkan dalam kurikulum itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, hakikatnya proses komunikasi atau interaksi antara guru dan siswa. Jadi di pembelajaran ini terjadi interaksi antara guru dan siswa, gitu ya. Nah, dalam media pembelajaran yang disampaikan oleh sekarang ini, itu yang pertama adalah adanya proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar seperti itu. Maka yang dibutuhkan adalah adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa, maka akan meningkatkan kognitif siswa, kemudian afektif siswa, dan psikomotor siswa. Ini yang tercantum dalam kurikulum 2013 yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Nah, dalam dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, maka perlu sarana pembantu, yaitu yang dapat menyalurkan atau mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotor dari siswa. Maka diperlukanlah media sosial untuk membantu memperlancar jalannya komunikasi antara guru dan siswa. Nah, dari hal tersebut, maka dapat disebutkan bahwasanya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat membangkitkan keinginan, motivasi, kemudian merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa dalam terjadinya proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya proses belajar mengajar ini, dengan adanya media pembelajaran ini, maka proses belajar mengajar akan lebih lebih enak, lebih siswa akan lebih mudah untuk menangkap materi yang dijelaskan oleh guru seperti itu. Misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran, maka yang pertama adalah kalian harus kita semua harus
tahu dulu tujuan dari pembelajaran itu tuh buat apa. Nah, kemudian akan menetapkan isi dan metode. Metode yang akan digunakan itu seperti apa? Apakah guru saja sudah cukup menjelaskan di depan, ataukah guru dengan media, atau media saja, gitu. Nah, itu bergantung dengan tujuan atau metode atau materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa, gitu. Nah, media apa yang sesuai dengan untuk memberikan pengalaman belajar bagi siswa? Nah, medianya itu akan terbagi menjadi beberapa. Nah, menurut kerucut pengalaman ya, ini menurut Edgar Dale. Jadi Edgar Dale itu menjelaskan bahwasanya ada yang digunakan digunakan oleh siswa digunakan oleh guru dalam pembelajaran itu banyak. Yaitu ada yang verbal saja. Artinya dia hanya menjelaskan verbal, tidak menggunakan apa-apa, hanya omongan saja. Nah, kemudian ada simbol. Simbol itu ketika guru itu menjelaskan, maka guru juga menulis tentang simbol-simbolnya itu, seperti itu. Kemudian visual, divisualisasikan. Itu ada juga radio, film, TV, wisata, demonstrasi, partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung. Nah, dari kerucut ini semakin ke bawah itu artinya semakin konkret, ya. Jadi kurikulum 2013 itu menekankan bahwa siswa itu harus terjun ke lapangan sendiri, ya, learning by doing. Jadi siswa itu diharapkan dapat belajar dengan cara apa? Dengan cara dia itu bisa berpengalaman secara langsung, gitu. Artinya, ketika siswa itu pengalaman secara langsung, maka mata dia, tangan dia, telinga dia, hidung dia, itu akan semuanya bekerja semuanya. Artinya apa? Nah, dari hal tersebut, maka pengalaman yang didapatkan oleh siswa itu secara konkret, nyata seperti itu, tidak abstrak, tidak ngawang-ngawang ibaratnya. Seperti itu. Nah, jadi pembelajaran yang paling baik adalah pembelajaran pengalaman secara langsung. Learning by doing, kalau misalkan yang diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya media pembelajaran ini, maka manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa maupun guru adalah pada proses penyampaian materi pembelajaran dapat disergamkan. Artinya, pembelajaran yang berbeda tapi materinya yang sama itu dapat disampaikan dengan seragam. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Otomatis ya ketika pembelajaran dengan menggunakan media maka akan lebih jelas dan menarik. Apalagi medianya itu video, ada audionya dan visualnya yang menarik gitu. Nanti itu akan eh, memberikan menjadi lebih jelas dan menarik siswa gitu ya. Kemudian yang ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Nah, interaktif ini gimana? Misalkan ketika guru memberikan gambaran, video, atau membawa secara real benda yang ada di sekitar kita di dalam kelas, maka rasa ingin tahu siswa itu biasanya akan timbul. Kok itu apa ya Bu ya? Itu bagian ini, itu fungsinya buat apa? Nah, itu akan terjadi interaksi yang lebih baik. Kemudian efisien dalam waktu dan tenaga. Artinya ketika menjelaskan, guru itu akan lebih waktunya untuk menjelaskan tentang A, misalkan, misalkan tentang bentuk rangka manusia gitu. Nah, kalau ngawang-ngawang kan susah. Tapi kalau misalkan dengan adanya media, misalkan patung, kemudian di dalamnya ada bagian-bagian dari tubuh manusia, itu kan lebih efisien dan siswa akan lebih mudah untuk menangkapnya. Nah, karena lebih interaktif, kemudian waktu dan tenaga lebih singkat, lebih efisien, kemudian jelas, menarik, maka kualitas hasil belajar siswa pasti akan lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya, apalagi sekarang dengan adanya internet, maka pembelajaran itu bisa di mana saja dan kapan saja. Kapanpun guru ingin memberikan sesuatu yang menarik, yang dapat meningkatkan kompetensi dari siswa, maka dia akan kapan saja akan dilakukan seperti itu. Kemudian menimbulkan sikap positif siswa untuk belajar.
Artinya dengan adanya media pembelajaran ini, maka siswa akan lebih cenderung kepo gitu ya, ingin tahunya itu meningkat seperti itu. Carinya di mana? Oh, gampang, sekarang ada internet seperti itu. Kemudian merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi guru itu semakin lama itu, karena pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran student center, bukan teacher center lagi. Kalau dulu teacher center artinya semua hal yang dilakukan oleh guru itu harus ditangkap oleh siswa gitu. Kalau sekarang siswa akan lebih cenderung eh, dibebaskan untuk berekspresi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah tadi manfaatnya secara non praktis. Nah, sekarang manfaat praktisnya itu apa? Yaitu dapat menjadikan pembelajaran lebih abstrak menjadi lebih konkret. Ya, pasti. Misalkan saja bagaimana gerak planet mengelilingi bumi misalkan. Itu kan sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh, bayangkan oleh siswa, itu susah banget. Terus bisa melihat langsung, itu kan enggak. Maka digunakan media pembelajaran yang mana media itu bisa membuat siswa itu yang dari abstrak, nggak jelas, dan susah untuk dibayangkan, menjadi lebih gampang untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua, mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera manusia. Yang keempat, dapat menyajikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya ke dalam kelas, dan memberikan kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Nah, menariknya ini yang nomor 4, dapat menjadikan objek pembelajaran yang langka dan bahaya di kelas. Misalkan siswa akan dijelaskan tentang misalkan apa? Bentuk dari buaya gitu. Apakah buaya itu akan dimasukkan, dibawa ke kelas? Kan susah ya, bahaya ya. Oleh karena itu dibuatlah misalkan membuat gambar saja. Oh, gambar buaya itulah seperti ini, atau video, atau boneka gitu. Nah, itu dapat menjadikan sebuah objek yang menarik seperti itu. Nah, kemudian jenis, tadi sudah belajar tentang media, pemedia, dan sebagainya manfaatnya, maka media itu ternyata bukan hanya satu saja. Ternyata oleh Sujana itu digolongkan menjadi beberapa, yaitu media grafis atau media dua dimensi seperti foto, kartun, bagan, komik, dan lain sebagainya. Kemudian ada media tiga dimensi nih, yang bentuk model, model atom, model tubuh manusia, yang solid model, model penampang, mock-up, diorama, dan lain sebagainya. Ada juga nih media yang berupa media proyeksi, seperti film, slide, OHP, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah penggunaan dan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran dan lainnya. Nah, yang keempat ini yang merupakan sedang sering digunakan nih, yaitu media dengan yang ada di lingkungannya. Kalau yang kita temui setiap hari, pasti itu akan lebih mudah untuk menjadi medianya. Soalnya siswa itu sudah bertemu dengan keseharian seperti itu. Jadi media itu merupakan, media lingkungan itu sangat penting, sangat dimanfaatkan sekarang ini. Nah, kemudian menurut Sharam tahun 1985, berdasarkan golongannya, media itu dibagi menjadi dua, yaitu media kecil dan besar. Gitu. Media kecil itu yang sederhana, yang ada di sekitar kita, kemudian media besar itu yang mahal dan kompleks. Artinya diciptakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya. Gitu. Misalkan media apa? Misalkan ingin melihat sesuatu yang lebih kecil, kan menggunakan mikroskop. Mikroskop kan kita nggak bisa bikin sendiri ya. Maka itu termasuk media yang besar. Gitu. Yang media kecil berarti yang sederhana yang kita dapat uh, lihat dari ya yang ada kita temui di keseharian. Gitu. Kemudian berdasarkan jangkauannya itu ada media massal, kelompok, dan individu. Ini sudah tahu semuanya pasti ya. Nah, ini kalau menurut Anderson, tahun 1976 itu golongan media itu bisa dilihat ada audio, cetak, audio cetak, versi visual, kemudian visual gerak, audio visual gerak, observasi, manusia lingkungan, dan komputer. Ini adalah pengelompokan media menurut Anderson. Ya, nah mungkin itu cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan
disampaikan oleh teman saya yang sudah nyengir-nyengir di bawah, yaitu Mas Isanuddin. Silakan Mas Isanuddin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih. Saya akan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang karakteristik media. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa media itu dapat berupa media audio, kemudian ada media visual juga, dan ada media audio visual. Nah, lalu apa sih karakteristik media? Nah, yang pertama kita itu akan membahas karakteristik media grafis atau visual ya. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu bahwa apabila Bapak Ibu yang di SD sudah yang tahu bahwa media grafis itu ada banyak macam. Contohnya ada komik, kemudian ada grafik. Karakteristiknya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama medianya itu harus mudah dimengerti. Jadi sesuai dengan tingkatan kelas yang ada di pendidikan sekolah dasar ya, disesuaikan dengan anak-anaknya. Kemudian yang kedua tidak terikat dengan bahasa. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengerti bahasa yang ditampilkan oleh medianya ya. Kemudian relatif murah. Kita juga dapat mengefisiensi biaya dengan memilih media yang lebih murah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Dan selanjutnya dapat mengatasi ruang dan waktu. Bisa disesuaikan juga bahwa Bapak Ibu ketahui pembelajaran di sekolah dasar adalah pembelajaran yang menerapkan tematik, sehingga pemanfaatan medianya juga harus seefisien mungkin ya, dengan waktu jam belajarnya juga. Kemudian otentik, memiliki ciri khas tersendiri dari media tersebut, dan kemudian ada sederhana, ada kemudian ukurannya proporsional, dan memadukan nilai keindahan supaya lebih menarik minat belajar atau motivasi belajar siswa. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan karakteristik media audio? Nah, kita di sini akan mengetahui karakteristik media audio. Next. Oke. Nah, ini karakteristik audio media audio ya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan media visual. Media visual itu tadi, berarti mohon maaf yang tadi berarti media audio ya. Yang ini adalah media grafis atau visual. Yang pertama ada visible. Ya, yang pertama visible apa artinya? Ya, jadi media tersebut harus mudah dilihat oleh seluruh siswa. Jangan sampai ada kendala bahwa siswa itu tidak dapat melihat jelas atau tidaknya media tersebut. Kemudian ada interesting, artinya menarik ya, tidak membosankan. Kita membuat tujuan kita membuat media pembelajaran adalah untuk yang pertama membuat motivasi belajar siswa supaya lebih tertarik terhadap pembelajaran yang kita akan ajarkan. Kemudian juga dapat memudahkan kita dalam menjelaskan suatu konsepnya. Seperti jadi harus semenarik mungkin ya, supaya tidak membosankan untuk anak-anak yang akan kita ajarkan. Kemudian simple, sederhana, singkat dan jelas. Useful artinya dipilih dengan benar-benar sesuai sasaran. Jadi harus diperhatikan betul ketika kita akan belajar tentang materi A, B dan disesuaikan dengan media yang akan diberikan seperti itu. Dan yang selanjutnya ada accurate. Accurate di sini harus benar dan tepat sasaran. Tadi juga sudah dibahas ya bahwa yang paling penting di sini medianya itu harus tepat sasaran. Jangan sampai kita mengajar kelas rendah itu menggunakan media yang sulit dipahami oleh anak-anak. Jadi harus tepat sasaran. Dan selanjutnya ada legitimate, masuk akal ya. Sesuaikan dengan materinya. Jadi harus masuk akal. Jangan sampai kita mempelajari misal daur hidup, makhluk hidup, nanti diberikannya yang agak menyimpang. Itu sangat tidak efisien. Selanjutnya ada struktur tersusun dengan baik dan sistematis.
Nah, itu adalah karakteristik dari media grafis atau visual. Di sini ada beberapa contohnya ya tadi yang saya jelaskan. Tadi kalau misalkan media audio itu tadi contohnya ada misal ketika kita ingin mempelajari mungkin guru-guru penjas orkes ya. Penjas orkes itu biasanya mempelajari menggunakan media audio seperti lagu untuk senam dan lain sebagainya. Kemudian kalau misal kaset CD. Nah, kalau misalkan media visual ini tadi yang saya jelaskan bahwa contohnya adalah storyboard, kemudian ada kartun, ada gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah jenis media grafis visual, ada poster juga, ada grafik, diagram. Nah, biasanya kalau pendidikan IPA, ilmu pengetahuan alam itu ada bagan, diagram, grafik ya. Untuk bahasa Indonesia mungkin poster dan kartun untuk seninya seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya, perlukah memilih media? Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Dan apabila perlu, kriteria apa dalam memilih media? Jadi, ketika Bapak Ibu mengajarkan suatu materi kepada siswanya, apakah perlu memilih media? Kira-kira seberapa perlukah kita memilih media sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa supaya lebih semangat atau memiliki motivasi yang lebih untuk belajar? Dan kalau iya, kriteria apa dalam memilih media yang paling tepat seperti itu? Nah, di sini saya sudah tampilkan. Next. Oke, nah di sini kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media itu yang pertama, itu tujuan yang ingin dicapai. Jadi berulang kali saya tekankan bahwa tujuannya, kemudian sasarannya ya, itu harus tepat. Tujuannya apa? Misal untuk membangkitkan perhatian, menarik perhatian siswa supaya lebih tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan, supaya siswa lebih paham yang tentang materi yang akan kita sampaikan, maka itu harus diperhatikan tujuan dan sasarannya. Kemudian karakteristik media yang dipilih seperti tadi, misal pembelajaran tentang daur hidup mungkin bisa dengan audio visual seperti misal ada gambar atau dan sebagainya. Jadi sesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian waktu pembuatan dan penayangan juga harus diperhatikan. Apabila misal audio visual menayangkan sebuah film dokumenter, maka harus disesuaikan durasi yang akan digunakan. Kemudian ada biayanya tadi yang pasti kita bisa sebisa mungkin untuk mengefisiensi biaya ya, karena pembuatan media juga sebenarnya cukup memakan biaya, jadi harus harus diperhatikan tentang penggunaan biayanya. Kemudian ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu media. Yang paling jelas adalah konteksnya, jadi harus diperhatikan juga bahwa isinya itu harus memiliki sesuai dengan materi yang diajarkan dan memiliki media yang bagus secara konsepnya, secara inti yang akan kita sampaikan. Kemudian ada prinsip pemanfaatan media. Pemanfaatan media itu prinsipnya yang paling penting itu pertama lihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih media yang akan digunakan. Kira-kira ini media ini cocok atau tidak, kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Nah, contoh seperti misal ketika kita akan mengajarkan tentang sejarah atau IPS, ya, ilmu pengetahuan sosial, sejarah Indonesia. Lebih menariknya ketika siswa diputarkan tentang film dokumenter misalnya, ya mungkin film dokumenter akan lebih menarik dibandingkan dengan visual seperti gambar, kartun atau komik dan lain sebagainya. Kemudian gunakan media seperlunya dan jangan berlebihan. Yang paling penting kita harus menggunakan menggunakan media yang
berlebihan, apabila tidak dibutuhkan maka tidak perlu digunakan ya. Kemudian yang ketiga harus dapat membuat aktif siswa. Nah ini yang paling penting karena kita pembelajaran itu pusat, jadi student center, pusat siswa. Jadi penggunaan media ini jangan malah membuat siswa malah menjadi malas untuk belajar dan pasif ya, jadi harus membuat aktif siswa. Rencana yang matang tentang strategi dan teknik penggunaannya, jadi sebelum Bapak Ibu menyampaikan, Bapak Ibu juga harus bisa tahu cara penggunaan media tersebut, harus mempelajari lebih dalamnya, kemudian kira-kira apa yang akan Bapak Ibu sampaikan itu harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian dan yang terakhir ini, hindari penggunaan media sebagai selingan penghabis waktu. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan suatu materi, kemudian Bapak Ibu merasa, wah ini waktunya masih banyak, bingung Bapak Ibu akan menyampaikan apa, jadi mending pakai media aja yang sudah ada. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi gunaan media harus sesuai dengan dikonsepkan terlebih dahulu di awal. Lalu yang terakhir ada manfaat apa untuk guru dan siswa bila menggunakan media. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kita menggunakan sesuatu atau mencari jalan itu apa ya, kira-kira efek ke depannya itu apa. Jadi manfaat yang dapat didapatkan oleh guru ketika mempelajari menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran yang akan dilakukan antara lain ada next. Oke, nah ini manfaat penggunaan media bagi guru. Nah, yang pertama bagi guru dulu. Yang pertama itu dapat memberikan pedoman arah dan tujuan sesuai. Misal Bapak Ibu buat RPP, KD, KI-nya harus diperhatikan kan. Jadi ini bisa membuat tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu terlaksana. Kemudian menjelaskan struktur konsep dan tata urutan pengajaran. Nah, ini sangat memudahkan mendalami konsep yang ada dalam pembelajaran supaya sampai kita transfer ilmunya ke siswa. Dan kemudian ada memberikan kerangka sistematika mengajar supaya lebih lebih efisien, lebih mudah dipahami oleh siswa. Maka ini sistematika mengajar itu sangat penting ya. Dan penggunaan media itu juga dapat memudahkan mengendalikan pengajaran, kemudian membantu kecermatan dan ketelitian penyajian, membagikan rasa percaya diri dalam mengajar, seolah-olah Bapak Ibu guru sudah ahli dalam materi tersebut. Dan selanjutnya ada meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, ini supaya kualitas pembelajaran juga akan lebih suasananya juga akan lebih diharapkan lebih aktif ya, karena pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kemudian bagi siswa apa aja? Di sini ada manfaat penggunaan media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama itu harus meningkatkan motivasi belajar ya. Jadi penggunaan media jangan sampai malah membuat siswa itu malas. Kedua, memberikan variasi pembelajaran. Nah, supaya tidak merasa bosan dalam belajar ya, tidak menghafal dan terus menghafal, maka kita harus memberikan variasi supaya mereka juga tertarik ya. Dan memberikan struktur konsep yang mudah dipelajari itu harus ditekankan di situ, konsepnya harus sampai ke siswa, menyajikan inti informasi dan sistematika belajar sistematis dan memberikan situasi belajar tanpa tekanan. Nah, jadi pada intinya adalah penggunaan media ini tadi itu karena kita media ini diharapkan supaya siswa dan sampai ke mereka dan mereka paham, lebih tertarik ya, terdapat variasi pembelajaran seperti itu. Intinya tidak ada tekanan ya dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yoga Ahmadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada teman saya Ihsanuddin dan Arif Budiman ya, yang sudah menjelaskan tentang media pembelajaran dan karakteristiknya seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan sub bagian selanjutnya, yaitu tentang pembuatan media pembelajaran. Kita tahu bahwa media pembelajaran itu merupakan piranti atau alat yang kita gunakan untuk menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Jadi peran dari media pembelajaran sendiri itu sangatlah penting ya, di mana seorang
pendidik yang baik itu harus bisa membuat media pembelajaran yang baik pula. Semakin media pembelajaran yang dibuat semakin baik, tentunya siswa atau peserta didik yang mengikutinya akan semakin tertarik dan mudah mencerna informasi yang disampaikan. Nah, di sini akan saya share dulu materi PowerPoint-nya. Ya, kembali ke pembuatan media pembelajaran ya. Tadi bahwa saya jelaskan bahwa pendidik yang baik adalah pendidik yang bisa membuat media pembelajaran yang baik pula. Nah, bagaimana membuat media pembelajaran yang pertama, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dari pembuatan media itu sendiri. Apa sajakah? Jadi ada beberapa poin ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada namanya asas kesederhanaan. Jadi tidak mesti media pembelajaran yang baik itu adalah media yang wah dan sulit untuk dibuat ya gitu ya. Jadi kita juga ada namanya asas kesederhanaan di mana semakin kita bisa menggunakan apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran, tentu itu juga media pembelajaran kayak gitu. Jadi semakin sederhana dan mudah untuk kita juga. Jadi tidak harus sesuatu yang kita buat itu dari bahan yang misalkan mahal ataupun sulit dicari ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu adalah asas kesederhanaan. Kemudian yang kedua ada kesatuan. Jadi kesatuan di sini kita harus punya satu tujuan yang jelas dari pembuatan media pembelajaran tersebut ya. Jadi menyesuaikan dengan kompetensi dasar dari materi yang kita ajarkan. Yang ketiga itu ada penekanan. Penekanan di materi atau materinya bagian apa yang ingin kita jelaskan sehingga poin yang akan kita sampaikan dapat dicerna dengan baik oleh keseimbangan ya. Jadi ada keseimbangan antara penyampaian medianya dengan materi yang akan kita sampaikan sehingga siswa dapat menerimanya dengan baik. Yang selanjutnya itu ada grafis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Ini berkaitan dengan tampilannya. Jadi semakin baik grafisnya, kemudian bentuknya, warnanya, teksturnya, dan ruangnya, sedemikian yang kita buat, tentu itu akan semakin membuat media pembelajaran yang kita buat tersebut menarik dan bisa menyampaikan informasi yang kita ingin sampaikan kayak gitu. Oke, ini adalah prinsip-prinsip dari pembuatan medianya. Nah, kemudian langsung kepada langkah-langkah dalam membuat media pembelajaran yang Rahmat HD itu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama itu ada membuat ide, gagasan, atau pemikiran. Jadi tentu idenya dulu, apa yang mau kita buat, kemudian di materi apa dulu ya tentunya. Nah, kemudian yang kedua ada menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi media pembelajaran yang kita buat harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan keadaan siswa sehingga memang media yang kita pakai itu benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Contohnya misalkan siswa yang kita ajar itu adalah siswa yang dalam tanda kutip ya jauh dari teknologi ya tentu kita jangan membuat media pembelajaran yang basisnya dari teknologi karena itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan siswanya. Kemudian kalau misalkan siswa yang kita ajar itu dekat dengan teknologi, tentu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasisnya dari teknologi semacam itu. Kemudian yang nomor 3, merumuskan tujuan. Jadi tujuan yang ingin kita capai dari materi yang kita sampaikan itu apa, kita sesuaikan. Yang nomor 4, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Kerangkanya itu bagaimana, kita bisa susun seperti itu. Selanjutnya nomor 5 itu adalah menentukan jenis media. Tadi sudah dijelaskan juga di karakteristik media pembelajaran ya. Bahwa jenis media itu ada banyak, ada yang berupa audio, ada yang berupa visual, ada yang audiovisual, gabungan seperti itu. Nah, tentu kita harus menentukan kira-kira kita mau membuat yang mana dulu. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Jadi penerapannya nanti teknisnya bagaimana, kemudian cara pelaksanaannya bagaimana, ke siswanya juga nanti disampaikannya bagaimana. Itu harus kita tentukan.
Yang nomor 7 adalah membuat sketsanya atau rentetan ceritanya seperti itu. Nanti bagaimana, itu juga bisa kita buat dengan sketsanya. Kemudian nomor 8, menentukan bahan atau alat yang digunakan tadi ya. Jadi ini berhubungan dengan jenis media yang akan kita buat. Kalau kita sudah menentukan misalkan visual, berarti nanti bahannya itu seperti apa. Misalkan kita membuat media pembelajaran yang bentuknya 3D berwujud. Nah, jadi kita misalkan membuat dengan bahannya mau styrofoam. Nah, itu bisa kita tentukan. Nomor 9, pelaksanaan pembuatan media. Tentu pelaksanaannya harus kita perhatikan. Kemudian yang 10, penyuntingan. Jadi misalkan harus ada namanya penyuntingan biar medianya benar-benar yang terbaik. Kemudian yang 11 ada uji cobanya. Mungkin bisa kita uji cobakan terlebih dahulu sebelum memang kita akan gunakan ke siswa yang kita ajar seperti itu. Yang ke-12 melaksanakan kegiatan dan mengevaluasinya. Jadi pelaksanaannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari pelaksanaan tersebut siswa misalkan menjadi lebih tertarik ataupun lebih dapat menyerap materinya dengan baik, maka berarti itu bisa jadikan evaluasi untuk pembuatan media pembelajaran di materi-materi selanjutnya. Kita bisa juga menggunakannya lagi mungkin dengan selang-seling ya. Jadi bisa sebagai salah satu variasi pembuat media pembelajaran. Oke, kemudian karena ini tentang pembuatan media pembelajaran, tentunya akan saya berikan beberapa contoh ya dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, karena di sini adalah anak sekolah dasar, jadi masih kelas rendah seperti itu, maka media pembelajaran yang kita buat tentunya juga tidak bisa muluk-muluk ya, tidak bisa yang untuk tentu anak SMA dan SMP kayak gitu. Jadi lebih sederhana saja. Contohnya misalkan kita mau membuat di sini storyboard ya. Jadi storyboard itu bisa dibilang adalah cerita ya, gambar yang disusun berdasarkan cerita ya. Jadi bisa wujudnya dalam komik kayak gitu, bisa juga dibuat seperti animasi, bisa juga seperti video. Jadi tergantung dari keadaannya kita juga seperti itu. Apakah kita bisa membuat yang hanya gambarnya saja, ataupun menggunakan animasi atau menggunakan video. Itu tinggal kita menyesuaikan. Nah, di sini saya cuma akan memberikan yang gambar dulu ya, jadi yang paling dasar. Karena dari storyboard ini biasanya di sketsa dulu dengan gambar. Tentu menyesuaikan dengan ceritanya ya. Nah, langkah-langkah dari membuat storyboard ini antara mencatat poin-poin pentingnya yang akan kita tampilkan atau kita ceritakan, kemudian kita berikan keterangan ya. Jadi misalkan kalau misalkan membuat gambar yang menjelaskan sebuah cerita, tentunya ada gambarnya, step-stepnya seperti apa, kemudian ada keterangannya, kita mau menampilkan titik poinnya itu di mana, itu yang akan kita tampilkan. Kemudian membuat sketsa kasarnya, jadi kasarannya dulu seperti itu, kemudian visualnya secara nyatanya itu bagaimana, kemudian baru dipadukan di akhir dengan gabungan antara gambarnya, coretannya tadi, sketsanya tadi, dengan tulisan atau penjelasan keterangan dari gambar tersebut. Nah, ini contoh sederhananya ya. Jadi ini saya cuma menampilkan contoh sederhana. Jadi di sini ada beberapa contoh gambar storyboard ya yang sudah disusun. Di sini kebetulan sudah disusun dengan nomor juga. Jadi ini ada step-stepnya. Gambar pertama, gambar kedua sampai ke-6, kemudian gambar pertama itu menjelaskan tentang apa, itu juga tentu ada harus keterangannya ya. Jadi di sini ada gambar seseorang ya, lelaki, kemudian menuju ke mobil sambil membawa sebuah bingkisan makanan kayak gitu. Ini gambar pertama. Kemudian yang gambar kedua, step selanjutnya ya, yaitu ketika seseorang ini masuk ke mobil tersebut dengan bergaya sambil memegang makanannya. Lalu yang ketiga, ini gambarnya sudah ketika orang tersebut berjalan atau sudah menaiki kendaraannya dan sudah berjalan di jalannya tentunya. Nah, jadi sudah bergerak ya. Kemudian yang keempat, di sini ternyata mobil yang dikendari oleh seseorang tersebut itu di belakangnya diikuti oleh orang lain ya, kendaraan lain. Jadi ada kendaraan lain yang mengikuti kendaraan yang digunakan oleh orang tadi. Lalu yang kelima, ini ada tampilan di mana lelaki tadi yang makan makanan tadi membuang makanannya
lalu membuang sisanya atau sampahnya tadi ke jendela mobil tersebut. Nah, yang keenam, di sini terlihat bahwa sampahnya yang dibuang tadi ternyata menghampiri mobil yang ada di belakangnya. Jadi terkena mobil yang ada di belakangnya. Adalah contoh storyboard sederhana di mana dari tampilan ini, dari cerita ini, keterangan yang diberikan, dari gambarnya juga kita bisa mengambil pembelajaran ya. Jadi ada intisari yang ingin kita sampaikan, misalkan di sini tentang membuang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi anak-anak bisa tahu kalau ceritanya itu seperti ini, kemudian apa sih informasi yang ingin disampaikan. Jadi ini adalah larangan agar kita tidak membuang sampah sembarangan karena bisa juga membahayakan orang lain. Tadi ya, karena di mobil belakangnya mungkin bisa saja terkena sampahnya, kemudian bisa saja mengganggu perjalanannya atau menutupi kendaraannya ataupun bagaimana kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari storyboard sederhana. Jadi ini dari hanya gambar ya, bisa saja tadi saya bilang di awal tadi, bisa saja bentuknya dalam animasi, bisa saja dalam video, cuma disusun seperti ini kayak gitu. Ini yang contoh pertama, jadi bisa digunakan, cocok untuk anak sekolah dasar karena memang anak sekolah dasar itu biasanya lebih suka tampilan visual yang bagus. Jadi kalau misalkan di buku dengan dilengkapi gambar itu akan lebih menarik siswa daripada buku yang hanya isinya tulisan. Nah, kita bisa mengatasinya tentu dengan membuat storyboard semacam ini ya. Ada sketsa gambarnya, kemudian ada keterangan singkatnya kayak gitu. Selanjutnya misalkan media pembelajaran yang visual yang 3 dimensi. Ini contoh yang kedua. So yang saya bahwa anak-anak apalagi masih umur sekolah dasar seperti itu lebih suka yang bisa dilihat langsung kayak gitu. Bisa disaksikan ya. Nah, jadi contoh lainnya ya seperti tadi membuat contoh ini misalkan materi metamorfosis ya. IPA misalkan. Nah, kita bisa membuat dari styrofoam, dari kertas karton, ataupun dari alat-alat lainnya yang bisa wujud tampilan langsung visual 3D kayak gitu. Sehingga siswa akan lebih mudah mengingatnya. Nah, kalau misalkan di sini terlihat bahwa ada step-step dari metamorfosis kumbang dewasa ya. Dari mulai telur, ulat kecil, kemudian ulat dewasa, kepompong, calon kumbangnya, kumbang muda, dan kumbang dewasa. Jadi kalau misalkan dibuat semenarik mungkin dengan warna yang warna-warni misalkan, tentu akan lebih menarik untuk siswa kita gitu. Nah, ini akan lebih mudah ditangkap tentunya dan dihafalkan. Oke, ini beberapa contoh ya, mungkin sederhana saja 2 contoh cukup untuk media pembelajaran yang bisa kita gunakan ke anak sekolah dasar kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan siswanya tadi seperti yang saya bilang. Apakah siswanya keadaannya seperti apa, kemudian asas kesederhanaan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membuat media pembelajaran juga yang sulit-sulit, mahal-mahal, tapi itu justru malah tidak bisa tersampaikan dengan baik ke siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator yang membuka, ya Mas Arief Budiman, monggo. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang apa pengertian media pembelajaran, kemudian contoh-contohnya, jenis-jenisnya, kemudian karakteristiknya sudah dijelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton ini. Jika ada kesalahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa ditanyakan kepada kita di kolom komentar di bawah ya. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.